Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman bisa mengikuti channelnya Nisha Syifa, dan untuk channel ini teman-teman ya, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nisha ya, Nisha Syifa, bisa dipanggil dengan Nisha juga. Alhamdulillah ya, Allah mengizinkan Nisha untuk bisa mengajak teman-teman untuk menggunakan media sosial ya, untuk Untuk belajar tentang syariat agama. Dan Masya Allah ya, karena apapun ya, kalau menurut keyakinan Nisa ya, semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya Nisa juga tidak akan pernah bisa membuat live streaming video seperti ini ya, dengan tujuan untuk Untuk belajar tentang syariat agama ya, belajar tentang syariat agama. Dan bagaimana ya, dan tujuan Nisa untuk membuat kajian ini gitu ya, supaya kita bisa belajar teman-teman ya. Mungkin teman-teman ya masih banyak yang masih belum tahu apa itu hijrah ya, supaya kita itu bisa memperbaiki diri ya, supaya sebagai umat Islam gitu ya, bagaimana supaya kita tuh bisa memperbaiki diri kita ya, sehingga ya dengan kita memperbaiki diri kita bisa hijrah ya, dan Allah kehendaki kita untuk bisa menjadi hambanya, menjadi umatnya yang beriman, menjadi hambanya, menjadi umatnya yang bertakwa ya. Karena apa teman-teman ya, kenapa kita harus belajar gitu ya? Karena ya kita menjadi orang yang beriman ya, kita ingin menjadi orang yang beriman, kita ingin menjadi orang yang bertakwa ya, kita ingin memperbaiki diri kita, ingin mendekatkan diri kepada Allah ya, ingin sholat, ingin menjalankan perintah Allah ya, menjauhi larangan Allah. Itu bukan kehendak kita gitu loh ya, bukan kehendak kita, akan tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terus di sini teman-teman, kenapa Nisa bikin channel ya, Nisha Syifa channel ini? Tujuannya adalah supaya Nisa ingin ajak teman belajar bersama bagaimana supaya kita tuh hijrah dan benar-benar bisa mantap untuk berhijrah, supaya bagaimana supaya Allah itu menghendaki kita ya, hijrah kita itu, dan Allah kehendak kita supaya Allah menghendaki kita untuk menjadi hambanya yang benar-benar beriman, bertakwa ya. Karena apa? Bukan kita menghendaki kita bisa menjadi orang beriman lalu kita bisa menjadi orang beriman gitu loh, tapi Allah yang menghendaki. Kalau Allah menghendaki, maka Masya Allah gitu ya, kalau kita sudah jadi orang beriman, maka selamanya kita akan menjadi orang beriman, selamanya Allah akan bimbing kita, Allah akan kasih petunjuk kita, sehingga kita benar-benar bisa menjadi hambanya yang beriman ya, semakin bisa memperbaiki diri, semakin taat, semakin khusyuk ya ibadah, semakin tawadhu, semakin istiqomah gitu loh. Nah di sini teman-teman ya, Nisa buat channel ini gitu loh, Nisa ingin buat ajak teman-teman belajar kajian bersama, bagaimana kita supaya ya dengan kajian ini, dengan belajar ini, kita mencari solusi gitu loh ya, mencari solusi bagaimana supaya kita bisa berhijrah gitu loh, dan hijrah kita itu diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan hijrah kita itu benar-benar bisa merubah diri kita gitu loh, dari mungkin dulu kita masih belum bisa, suatu contoh gitu, dulu kita masih belum sholat ya, lalu Allah berikan hidayah kepada kita gitu ya, lalu kehendaki kita untuk sholat, lalu bagaimana supaya kita itu jadi senang sholat. Dan setelah kita hijrah, setelah kita belajar, setelah kita cari solusi, maka kita nggak akan pernah bisa meninggalkan sholat tersebut. Sholat ini itu kewajiban kita gitu ya. Lalu bagaimana kita puasa, bagaimana kita hijrah, untuk para akhwat satu contoh ya, bagaimana supaya kita itu Allah kehendaki kita bisa memakai hijab ya, bisa memakai pakaian takwa ya,
Nah, di sini teman-teman, karena apa? Kalau kita mau belajar, ya, kenapa Allah menghendaki kita menjadi orang beriman? Kenapa Allah menghendaki kita untuk menjadi hambanya yang bertakwa? Ya, tadi Nisa sampaikan, bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Lalu di sini teman-teman, Nisa ajak teman-teman belajar bagaimana supaya Allah menghendaki kita, ya, menghendaki kita untuk bisa menjadi hambanya yang beriman. Salah satunya ya ini tadi, ya ini ya, dengan kita belajar, ya, dengan kita mau belajar, ya. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, ya, dan ini adalah memang niat kita karena Allah, maka pasti Allah akan menunjukkan jalannya, kemudahan jalan untuk menuju surga. Artinya surga itu artinya gimana ya? Allah akan kasih kita kemudahan, Allah kasih kita kesehatan, Allah kasih kita keselamatan, Allah kasih kita keberhasilan, kesuksesan dimanapun kita berada. Mau kita bekerja, Allah kasih kemudahan kita bekerja. Karena apa? Karena kita mau belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, supaya kita Allah kehendaki menjadi hamba yang beriman, ya. Karena teman-teman ya, apapun pekerjaan kita di bumi Allah itu, ya, apapun pekerjaan kita di bumi Allah itu, mau kita menjadi orang pejabat, mau kita kedudukan kita tinggi, mau gaji kita banyak sekalipun, ya, tanpa Allah kehendaki kita menjadi hamba yang beriman, tanpa Allah kehendaki kita menjadi hamba yang bertakwa, ya, maka apapun yang kita kerjakan, ya, apapun pekerjaan kita, penghasilan kita itu akan menjadi sia-sia gitu loh, karena tanpa iman gitu loh. Lah di sini teman-teman, kalau kita berikan pada diri kita itu suatu pondasi atau pondasi dalam diri kita itu, supaya apa? Dengan pondasi tersebut, ya, kita mau bekerja apapun, ya, mau kita bekerja katakan ya, menjadi seorang petani, menjadi seorang nelayan, menjadi seorang ojek, ya, ataupun mungkin penghasilannya sedikit ataupun mungkin penghasilannya banyak gitu ya, akan tapi masya Allah gitu loh, ya, dengan penghasilan itu semuanya bisa bermanfaat dan bisa memberikan benar-benar memberi manfaat untuk kita gitu loh, bisa memberikan manfaat untuk keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, dan yang paling utama teman-teman, bisa memberikan manfaat untuk anak keturunan kita, generasi-generasi kita sampai akhir zaman nanti gitu loh. Masya Allah ya. Jadi kalau kita sebagai generasi yang sudah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu, ya, mungkin kita nanti menikah menjadi seorang orang tua gitu ya. Karena tujuan menikah itu bukan karena untuk bersenang-senang ya. Karena tujuan menikah itu adalah perjuangan, awal perjuangan dari seorang perjuangan kita untuk mencetak generasi yang solehah, generasi yang memiliki budi pekerti, yang memiliki akhlakul karimah. Itu adalah tujuan dari menikah, ya. Nah di sini teman-teman, kalau kita mau belajar, ya, kita mau belajar nanti, ya, Allah dengan belajar kita, dengan semangat kita terus belajar, dengan semangat kita untuk belajar supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah, supaya bisa Allah kehendaki kita menjadi hamba yang beriman, bisa Allah kehendaki kita menjadi hamba yang bertakwa, Allah kehendaki kita menjadi hamba yang bertauhid. Maka masya Allah teman-teman, ya, dengan seperti itu apapun yang kita kerjakan, walaupun ya katakan menjadi seorang petani, menjadi seorang nelayan, menjadi orang ojek, ya, ataupun gajinya cuma sedikit, ya, memiliki gaji sedikit, ya, akan tapi masya Allah kita menganggapnya gaji itu wah banyak sekali gitu loh. Karena apa? Kita merasa itu sudah banyak sekali, itu adalah penghasilan kita yang terbaik, itu adalah pendapatan yang rezeki yang Allah berikan kepada kita yang masya Allah yang terbaik sekali gitu loh. Artinya apa? Ya, walaupun ya mendapatkan penghasilan sedikit, tapi benar-benar bisa memberikan manfaat untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Masya Allah, ya, gaji sedikit, belikan makanan, tapi kan halal gitu ya, halal karena kita mencarinya, pondasi di dalam diri kita bukan pondasi saya mau cari bekerja karena karena uang, ya, bukan gitu loh. Kita bekerja karena supaya mendapatkan uang, bukan karena kita bekerja supaya kita tujuan kita untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
dan kita memberikan pondasi dalam diri kita apa? Berupa iman gitu ya. Berupa iman, sehingga dengan iman itu Masya Allah, mau kita mau kerja ya, apa, gaji kita sedikit ya, mau kita bekerja gaji kita banyak ya, mau kita kerja penghasilan kita cukup gitu ya, tetapi Masya Allah kita merasa bahwa walaupun gaji sedikit, Masya Allah itu merupakan yang spesial, yang istimewa, yang terbaik. Dan Masya Allahnya apa teman-teman? Nanti dikasih anaknya makan, anaknya bisa menjadi anak yang soleh, solehah, menurut orang tua. Kalau kalau dinasihati nurut ya. Nanti kalau misalkan sekolah, ya mudah sekali untuk belajar, untuk benar-benar bisa memiliki sopan santun ya, memiliki akhlak yang baik, terus benar-benar menjadi anak yang soleh-solehah gitu loh. Lah karena apa? Karena kita sebagai orang tuanya ya, benar-benar ya, tujuan kita bukan untuk bekerja mencari uang, tapi tujuan kita adalah untuk mencari ridho Allah. Dengan ridho Allah itu bekerja bekerja dengan tujuan atau niat mencari ridho Allah itu, maka penghasilan itu bisa bisa lalu kita berikan pondasi dalam diri kita itu berupa iman ya, maka Masya Allah bukan berikan uang kepada kita, berikan uang kepada kita, akan tapi memberikan rizki ya. Masya Allah teman-teman, rizki gitu loh. Dan rizki yang sudah diberikan kepada kita itu maka kita berikan orang tua kita berikan anak-anak kita, maka Masya Allah mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang soleh-soleha, yang memiliki budi pekerti, yang memiliki akhlakul karimah, dan nurut, nasihat ya, benar-benar bisa memiliki akhlakul karimah gitu. Bukan karena kita yang termasuk karena kita mendidiknya, akan tapi juga yang paling utama termasuk karena kita sebagai orang tuanya ya, benar-benar bekerja ya, mencari ridho Allah dan memberikan pondasi dalam diri kita itu berupa iman gitu ya. Sehingga walaupun kita bekerja tetapi tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bekerja tetapi tetap menjalankan perintah Allah. Walaupun kita bekerja akan tetap ya berusaha dan ikhtiar untuk benar-benar meninggalkan larangan Allah. Sehingga karena itulah teman-teman, Masya Allah, Allah berikan rezeki kepada kita itu, walaupun kita nanti ya misalkan gitu ya, ada yang bekerja menjadi seorang ojek, menjadi seorang nelayan, ataupun mungkin bekerja yang penghasilannya sedikit. Tadi karena ada pondasi iman di dalam diri kita, ya, sehingga berapapun hasil yang kita peroleh itu merasa bahwa wah ini yang banyak, ini terbanyak, ini terbaik, ini rezeki terbaik yang Allah berikan kepada kita, yang spesial yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita bekerja hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Masya Allah, mau kita gajinya sedikit, mau kita gajinya banyak, mau apapun jabatan kita di bumi Allah ini, maka hasil yang kita peroleh tadi benar-benar bisa memberikan manfaat untuk kita, untuk anak-anak kita. Dan ya Masya Allah teman-teman ya, bisa memberikan manfaat untuk anak keturunan kita, generasi-generasi kita nanti sampai akhir zaman nanti. Masya Allah gitu loh. Nah di sini teman-teman, kenapa Nisa membuat channel Nisa Ashifa ini ya, karena tujuannya seperti itu. Nisa ingin ajak teman-teman untuk belajar kajian bagaimana kita mencari solusi ya, supaya kita itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita tuh bisa benar-benar hijrah ya, tapi mantap dengan hijrah kita gitu loh. Dan Allah bisa benar-benar mencari solusi supaya bagaimana Allah tuh benar-benar menghendaki kita untuk menjadi hambanya yang beriman, menjadi hambanya yang bertakwa, menjadi hambanya yang bertauhid. Maka Masya Allah teman-teman ya, dengan kita belajar ini, dengan kita mau belajar mengkaji dan kita mencari solusi ya, dengan terus kita semangat kita untuk selalu belajar mencari solusi, maka disinilah bisa menjadi sebab Allah menghendaki
kita untuk bisa menjadi hambanya yang beriman, menjadi hambanya yang bertakwa, ya. Semakin apa ya, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Allah selalu kasih kita petunjuk, ya. Allah selalu kasih kita petunjuk, dan Allah selalu memberikan keberuntungan kepada kita gitu loh. Keberuntungan dimanapun kita berada, kita selalu memperoleh keberuntungan. Karena apa? Karena kita menjadi hambanya yang selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya Allah menjadikan kita menjadi hamba yang beriman, supaya Allah menjadikan menghendaki kita untuk menjadi hambanya yang bertakwa, bertauhid. Maka masya Allah teman-teman, ya. Nah di sini channel Nisa Shifa ini Nisa buat, Nisa bikin, ya, supaya Nisa bisa mengajak teman-teman Nisa dan seluruh umat Islam yang ada di bumi Allah ini untuk kita bisa belajar mengkaji, mencari solusi bagaimana supaya kita bisa benar-benar hijrah, bagaimana supaya Allah benar-benar menghendaki kita untuk menjadi hambanya yang beriman, menjadi hambanya yang bertakwa gitu loh, ya. Mengkaji apapun, misalkan suatu contoh seperti ini, kita ingin mengkaji tentang muslimah, bagaimana sih supaya kita tuh bisa berhijab, ya. Dengan hijab itu kita tuh benar-benar nyaman dengan hijab kita. Bagaimana supaya kita benar-benar mantap dengan hijrah kita untuk kita berhijab, memakai pakaian sari gitu ya. Bagaimana supaya kita tuh benar-benar benar-benar bisa memakai hijab dengan baik, ya, dengan sesuai dengan Al-Qur'an, ya. Karena kita sebagai umat Islam teman-teman, apapun yang kita lakukan, ya, mau kita belajar apapun, kembali harus sesuai dengan Al-Qur'an. Kita mau berhijab, kita mau berpakaian takwa, ya, untuk khusus muslimah, ya, para akhwat, ya, itu harus benar-benar sesuai dengan Al-Qur'an. Karena kalau sudah kita sesuai dengan Al-Qur'an, maka masya Allah gitu loh, di situ kita akan mendapatkan manfaat-manfaat yang yang sangat banyak sekali gitu loh. Manfaat untuk diri kita, manfaat untuk nanti anak-anak cucu kita, keturunan kita, generasi-generasi kita. Karena apa? Hijrah kita sesuai dengan Al-Qur'an. Karena kalau kita sesuai dengan Al-Qur'an, masya Allah teman-teman, ya. Inilah yang Allah perintahkan kepada kita umat Islam, ya. Nanti kita belajar bagaimana Manisa kalau kita mau belajar tentang bab iman, ya. Belajar tentang bab iman, belajar tentang bab bagaimana sih kita bersyukur, bagaimana sih kita tentang sholat, ya, tentang bagaimana supaya kita bisa melakukan amalan sunnah gitu, ya. Biasanya teman-teman, ya, seperti yang sudah Nisa alami sendiri gitu, ya, setelah hijrah gitu, ya, pasti kita akan yang kita utamakan adalah kita bagaimana kita menjalankan yang wajib, ya kan, yang wajib. Maka setelah kita wajib, ya, kita belajar karena kita ingin mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Supaya dengan pahala tersebut, dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu, ya, karena kita melakukan amalan-amalan sunnah seperti sholat duha, seperti sholat tahajud, puasa sunnah, itu maka masya Allah gitu loh, itu aja tambahan gitu loh. Kalau kita menjalankan yang wajib itu sudah masya Allah, Allah sudah menjamin kita surga, Allah sudah menjamin kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kita, ya. Akan tapi masya Allah, dengan kita mau mengamalkan amalan sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, seperti puasa sunnah, ya, itu maka masya Allah itu akan menjadi tambahan pahala untuk kita bekal kita nanti di akhirat, dimana tambahan pahala itu masya Allah, ya, bisa nanti kita berikan anak cucu kita, generasi-generasi kita, ya. Karena kita sebagai umat Islam, kita harus mempunyai pedoman gitu, ya, harus mengingat kehidupan itu setelah mati. Ini baru namanya kita disebut orang yang benar-benar bertakwa, ya, orang beriman, orang yang bertakwa, orang yang bertauhid. Maka yang paling benar memiliki pedoman apa? Yaitu mengingat kehidupan setelah mati gitu loh. Karena apa? Kalau kita mengingat kehidupan setelah mati, maka masya Allah kita akan selalu memiliki semangat untuk belajar, untuk semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Ya, kita teman-teman, kalau kita hanya
memikirkan, kalau misalkan kita cuman hijrah gitu ya, cuman memikirkan diri kita sendiri, maka kita akan ya udah, yang penting seperti ini aja gitu loh. Nggak ada semangat kita untuk terus nambah amalan, terus nambah amalan-amalan itu kita nggak akan punya semangat gitu loh, karena kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Tapi Masya Allah, kalau kita memikirkan kehidupan setelah mati, itu artinya apa? Kita memikirkan anak cucu kita nanti, generasi-generasi kita nanti, supaya mereka ya mendapatkan kebaikan-kebaikan dari amalan-amalan yang sudah kita lakukan selama kita masih sebelum kita meninggal gitu loh. Ya, sebelum kita meninggal, dengan amal-amalan kita itu tadi, Masya Allah, bisa menjadi jalan kebaikan untuk anak-anak kita, generasi-generasi kita nanti. Sehingga apa? Ya, nanti kalau misalkan anak-anak kita bisa menjadi anak yang saleh-salehah, misalkan sekolah bisa benar-benar mendapatkan, Allah kehendaki untuk sekolah di tempat yang terbaik. Ya, nanti kalau sekolah itu selalu mendapatkan perlakuan yang terbaik. Nanti kalau misalkan selalu bisa mudah untuk memahami pelajaran, sehingga mungkin bisa jadi mendapat juara, bisa menjadi orang yang benar-benar memiliki budi pekerti, akhlakul karimah, walaupun di rumah ataupun di sekolahan. Terus apa lagi? Nanti kalau bekerja, Masya Allah, Allah berikan pekerjaan yang terbaik, ya, kedudukan yang terbaik, dan Allah kasih rizkinya itu benar-benar rizki yang bermanfaat. Karena apa, teman-teman? Karena kita sebagai orang tuanya lebih dulu ya benar-benar mau mendekatkan diri kepada Allah, mau belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah, menambah amalan-amalan, supaya supaya bisa menjadi bekal kita nanti di akhirat, dan juga bisa menjadi bekal untuk anak cucu kita nanti, supaya segala kebaikan atau amalan-amalan yang kita kerjakan di bumi Allah itu bisa menjadi jalan kebaikan untuk anak cucu kita, generasi kita, ya. Jadi ini teman-teman, pedomannya adalah apa? Kalau kita benar-benar menjadi orang yang beriman, menjadi orang bertakwa, pedomannya adalah mengingat kehidupan setelah mati. Maka Masya Allah, kalau kita mengingat kehidupan setelah mati, kita akan selalu semangat, teman-teman. Kita akan selalu semangat untuk mengejar akhirat. Mengejar akhirat gitu loh. Semangat untuk mengejar akhirat. Selalu ingin memperbaiki diri, bukan karena pekerjaan, ya, bukan karena jabatan, ya. Jadi kalau kita hijrah, ya, kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kehidupan kita saat ini, maka mungkin kita hanya supaya dapat jabatan, supaya saya terkenal, supaya saya hijrah, supaya bisa mendapatkan uang, bukan gitu loh. Akan tapi tujuan kita hijrah adalah apa? Supaya kita mengingat kehidupan setelah mati, sehingga di saat kita memperbaiki diri, dan kita selalu memperbaiki diri itu kita selalu niat kita benar-benar lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tuh selalu apapun gitu ya yang kita kerjakan itu benar-benar karena Allah gitu loh. Karena hanya ingin mencari ridho Allah gitu loh. Karena mengingat kehidupan kita setelah mati, supaya apapun yang kita kerjakan itu, ya, amalan-amalan apapun, kebaikan-kebaikan apapun yang kita kerjakan di bumi Allah itu benar-benar menjadi jalan kebaikan untuk anak cucu kita, generasi-generasi kita, ya. Masya Allah gitu loh. Lah di sini teman-teman, ya, kenapa Nisa bikin channel Nisa Asifa, ya. Dan walhamdulillah adalah ini saran dari temannya Nisa juga, yang dulunya itu Nisa sering juga seperti ini ya, bikin kajian gitu, tapi di Facebook gitu ya. Akan tapi alhamdulillah juga atas saran temannya Nisa, ya, dan juga atas izin Allah, maka ya untuk menyarankan untuk masuk ke YouTube, ya. Dan untuk Nisa ingin sampaikan gitu buat teman-teman. Tujuan Nisa adalah Nisa ingin mengajak teman-teman belajar, kajian, mencari solusi supaya kita tuh benar-benar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa gitu loh? Di sini Nisa ingin, karena banyak dari kita sekarang, zaman sekarang teman-teman, masih banyak orang awam. Banyak orang yang awam gitu loh. Bagi banyak orang yang sudah mungkin berilmu, sudah memiliki tentang ilmu tentang syariat agama, sudah
baik, sudah bagus. Mungkin mereka sudah itu, tapi masih banyak dari zaman sekarang itu mereka yang awam gitu ya. Mereka yang awam, sehingga mereka ya apa ya? Bagaimana kita tuh bisa belajar, bisa punya semangat, kita mencari solusi supaya kita tuh benar-benar apa ya? Bisa benar-benar hijrah gitu, punya semangat untuk hijrah mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bahwa sebenarnya ya Islam itu indah, Islam itu mudah. Islam itu indah, Islam itu mudah. Kalau kita mau hijrah, ya sebenarnya mudah sekali gitu loh. Dan nanti kalau kita sudah hijrah ya mudah gitu loh. Caranya mudah sekali. Ya, mudah sekali. Ya. Dengan kita mencari solusinya, maka hijrah itu akan menjadi mudah ya. Kalau misalkan itu asik gitu loh ya, asik gitu loh. Jadi nggak ada namanya ya, di dalam Al-Quran pun disebutkan gitu loh, bahwa agama Islam itu bukan agama yang sempit. Artinya apa? Agama Islam itu bukan agama yang sempit, artinya bukan agama yang mengekang atau apa ya, mengekang atau mungkin sulit sekali apa ya, tidak mudah gitu ya. Akan tapi bukan, bahwa Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran bahwa Islam itu agama yang tidak sempit gitu loh, agama yang mudah ya. Nanti kalau apa ya, teman-teman sudah hijrah, punya semangat hijrah gitu ya, punya semangat untuk berhijrah, semangat untuk belajar gitu ya, maka Masya Allah, nanti di situ teman-teman bisa lihat ternyata oh Islam itu indah sekali gitu ya, Islam itu asik sekali gitu ya. Bukan hanya indah tapi ya asik gitu teman-teman. Asik karena apa? Kita tahu tentang ilmunya ya, kita mau belajar. Dan Masya Allah, karena kita mau belajar, Allah yang bimbing kita gitu loh, Allah yang bimbing kita. La in sakartum la azidannakum. Ya, di dalam Al-Qur'an juga ada ayat seperti itu ya. La in sakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambah nikmatnya. Tambah nikmatnya. Semakin kita mau bersyukur, semakin itu hanya kita bersyukur sekali aja, Allah tambah nikmatnya kepada kita. Lah kalau kita mau terus bersyukur, maka Allah akan tambah sekali nikmatnya kepada kita. Tambah terus nikmatnya kepada kita. Lah, di sini teman-teman, kita mau belajar ini tanda bahwa kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mau belajar, kajian, mencari solusi, ini tanda bahwa kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Karena kita mempunyai semangat, mempunyai ikhtiar, mempunyai usaha untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita mau belajar mendekatkan diri kepada Allah ini disebut kita menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur gitu ya. Karena apa? Bersyukur Allah berikan waktu terbaik untuk kita. Sehingga dengan waktu tersebut kita manfaatkan untuk kita belajar yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, la in sakartum la azidannakum, maka ya berlakulah ini ayat yang Allah sampaikan ini. Semakin kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Semakin kita mau belajar, Allah akan tambahkan ilmunya. Allah kasih kita petunjuk. Dan Allah akan golongan kita menjadi golongan apa ya, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Masya Allah teman-teman. Ya, karena apa? Karena kita mau semangat untuk belajar. Semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu loh. Sehingga dengan semangat itu Allah tambahkan nikmatnya, dan Allah jadikan kita menjadi hambanya yang beriman, menjadi hambanya yang bertakwa, menjadi hambanya yang bertauhid. Ya, makanya teman-teman ya, kalau kita benar-benar menjadi hamba yang beriman, Allah kehendaki kita menjadi hamba yang beriman, Allah kehendaki kita menjadi hamba yang bertakwa, bertauhid. Masya Allah, teman-teman, bagaimanapun keadaannya itu akan selalu bahagia. Mau Allah kasih kita takdir buruk, Allah mau kasih kita takdir jelek baik ya, Allah kasih kita kesulitan apapun ya, keadaan bagaimanapun, kesulitan bagaimanapun, kita nggak akan merasa mengeluh, nggak akan merasa sedih, nggak akan merasa galau ya, nggak akan merasa galau, tapi justru sebaliknya, kita akan merasa senang, kita akan selalu merasa bahagia ya, karena Islam itu adalah kebahagiaan. Kalau kita sebagai umat Islam, maka kita harus bahagia apapun keadaannya ya. Maka kalau teman-teman terus belajar ya, terus mau belajar
punya ikhtiar, punya usaha untuk mau belajar, maka Allah tambah nikmatnya, Allah kasih ilmunya, Allah kasih petunjuknya. Sehingga karena Allah kasih ilmu, Allah kasih petunjuk, Allah jadikan kita, ya. Allah bukakan akal sehat kita sehingga Allah berikan ilmu kita untuk bisa bertauhid, ya. Sehingga kita bisa menjadi hambanya, menjadi umatnya yang bertauhid. Maka Masya Allah, dengan kita menjadi orang beriman, ditambah kita menjadi orang yang bertakwa, ditambah Allah kehendak kita menjadi hambanya yang bertauhid, Masya Allah. Sehingga ya, apapun keadaan yang Allah berikan kepada kita, teman-teman, mau kita susah, ya, mau apa ya, katakan mau apa, Allah kehendaki seperti zaman sekarang gitu. Sekarang saat ini Allah kehendaki bagaimana Allah memberikan ujian kepada kita, seluruh umatnya yang ada di bumi Allah itu bertubi-tubi, ya, bertubi-tubi gitu loh. Bencana alam yang saat ini apa, ya, seperti Allah kasih ujian apa itu, wabah apa, virus corona ini, itu adalah ujian dari Allah, bukan karena ingin membuat apa umatnya menderita, bukan, tapi Allah ingin mengangkat derajat kita, Allah ingin memuliakan kita. Nah, di sini teman-teman, kita tahu kalau kita menjadi orang beriman, kita menjadi orang bertakwa, kita menjadi orang bertauhid, maka kita akan bahagia selalu, senang, terus apa, selalu bahagia gitu. Karena apa? Kita tahu gitu loh, kita tahu ilmunya, kita tahu ilmunya, Allah kasih petunjuk kepada kita. Ternyata oh seperti ini ya, ternyata di Islam itu benar-benar indah gitu ya. Nanti setelah kita benar-benar tahu ilmunya, teman-teman, ya, belajar terus belajar, tahu ilmunya, nanti kita tuh selalu ternyata benar ya, Islam itu indah sekali gitu loh. Islam itu mudah gitu ya, Islam itu asik sekali gitu ya, seperti itu gitu loh. Jadi nggak akan ada kita tuh memiliki perasaan atau apa ya, mengeluh, nggak akan. Adanya apa? Adanya kita selalu bahagia. Karena apa? Ya seperti saat ini Allah kasih kita ujian bertubi-tubi seperti ini, ya, subhanallah gitu loh. Kalau kita orang yang beriman, maka kita akan tahu bahwa Allah itu tidak akan memberikan ujian kepada kita, hambanya yang beriman. Kalau kita memang orang Islam gitu loh, orang Islam, kita orang beriman, nggak akan Allah memberikan ujian kepada kita, melainkan ujian tersebut adalah untuk mengangkat derajat kita, untuk memuliakan kita. Justru Allah tuh memberikan ujian kepada kita di bumi Allah itu tujuannya adalah untuk mengangkat derajat kita, untuk memuliakan kita umatnya. Nah, kalau kita tahu seperti itu, kenapa kita harus mengeluh? Ya, kenapa kita harus mengeluh? Justru kita harus bahagia, terus bahagia. Nah, inilah Islam adalah kebahagiaan. Ya, Islam itu Masya Allah gitu loh. Kalau kita sebutkan itu Masya Allah gitu loh. Islam itu mudah, Islam itu asik, Islam itu apa, indah, Islam itu kebahagiaan, ya. Islam itu rahmatan lil alamin, ya. Rahmatan lil alamin itu ya, itu maksudnya apa? Islam itu benar-benar memberikan rahmat kepada seluruh alam yang ada di bumi Allah ini. Artinya kalau kita benar-benar bisa menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin, maka kita itu akan selalu dimanapun kita berada itu apa ya, kita akan dimuliakan. Karena apa? Karena kita juga memuliakan siapapun, umatnya Allah, ya, umatnya Rasulullah. Kita akan selalu memuliakan semua makhluk ciptaan Allah. Kita selalu mempunyai keinginan di dalam hati kita itu, kalau kita benar-benar seorang apa, umat Islam yang rahmatan lil alamin, ya, benar-benar memberikan rahmat untuk apa ya, seluruh alam ini, maka kita akan selalu memuliakan semua makhluknya Allah, makhluk ciptaan Allah, selalu memuliakan. Sehingga apa? Dimanapun kita berada, kita juga akan dimuliakan. Selalu ada kebaikan-kebaikan yang menyambut kita dimanapun kita berada, ya, Masya Allah gitu loh. Nah, di sini teman-teman, inilah kenapa Nisa ajak teman-teman untuk untuk membuat channel Nisa Asyifa channel ini. Tujuannya untuk belajar, untuk mencari solusi bagaimana supaya kita benar-benar mantap dalam hijrah kita, ya. Nisa ingin sampaikan bahwa sebenarnya Islam itu mudah sekali gitu loh. Islam itu mudah sekali, Islam itu asik sekali gitu loh. Islam itu benar-benar indah gitu loh. Jadi nanti teman-teman gitu, dulu seperti Nisa juga sama gitu ya, sebelum hijrah itu sama, ya, merasa sulit, hijrah itu sangat sulit sekali, ya, sangat sulit sekali. Tapi setelah benar-benar tahu ilmunya, ya, tahu ilmunya, maka Masya Allah gitu, ya, Masya Allah, niatkan dalam diri kita hijrah karena Allah. Kalau setelah itu udah pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat kita mau hijrah
dan tujuan kita adalah lillah karena Allah, maka Allah akan turunkan orang-orang yang baik, ya, yang Allah utus gitu loh, utusan-utusan Allah, orang-orang yang baik itu akan selalu mengarahkan kita, akan selalu membimbing kita, akan selalu memberikan, merangkul kita, akan selalu menginspirasi kita. Masya Allah, kalau kita niat kita hijrah, ya teman-teman, lillah karena Allah, Allah akan turunkan utusan-utusannya, orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang berilmu, ya, tentang syariat agama. Mereka akan membimbing kita, mereka akan merangkul kita, mereka akan menginspirasi kita. Sehingga teman-teman, walaupun kita dimanapun kita berada, satu contoh teman-teman, di tempat yang mungkin mayoritas mereka adalah orang-orang, katakan orang-orang yang tidak baik ataupun non muslim, mereka yang mungkin mempunyai tabiat yang tidak baik, keras, ya, kehidupan yang keras. Tapi Masya Allah, karena kalau niat kita itu lillah karena Allah untuk hijrah, ya, lillah karena Allah untuk hijrah, maka Allah itu akan turunkan utus-utusannya, orang-orang yang terbaik itu untuk membimbing kita, untuk menuntun kita, untuk menginspirasi kita, untuk merangkul kita. Sehingga bagaimanapun keadaan kita, dimanapun kita berada itu, kita selalu, ya, di saat kita mau terjerumus gitu, ya, kita sudah punya niat hijrah nih gitu, ya. Akan tapi mungkin ada suatu hal atau permasalahan yang sehingga akan menjerumuskan kita pada sehingga menjadikan kita kembali mau tidak meneruskan kita untuk hijrah atau terjerumus dalam satu kezaliman atau dosa. Nah, di situ teman-teman, nanti di situ pasti Allah akan turunkan tuh utusannya itu, sehingga akan mengajak kita, membimbing kita, merangkul kita. Sehingga teman-teman, bagaimanapun keadaan kita itu, kita akan tetap bisa hijrah dan benar-benar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita benar-benar bisa memperbaiki diri, terus memperbaiki diri, sehingga benar-benar Allah kehendaki kita menjadi hamba yang beriman, hamba yang bertakwa, hamba yang bertauhid. Sehingga kalau Allah sudah menghendaki kita, tidak ada yang bisa merendahkan kita lagi, nggak ada yang bisa yang menjatuhkan kita lagi, menjerumuskan kita lagi. Karena apa? Karena Allah yang menghendaki. Karena Allah yang menghendaki. Masya Allah. Lah di sini teman-teman, kalau kita hijrah, teman-teman mau hijrah, niatkan hijrah lillah karena Allah. Bismillah ya Allah, hamba ingin hijrah, ya. Niat hamba lillah karena Allah, karena ingin mencari ridhomu. Maka Masya Allah, Allah akan turunkan utusan-utusannya itu untuk benar-benar membimbing kita. Dimanapun kita berada, pasti di situ ada utusan-utusan Allah. Ada orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang baik yang akan menuntun kita sehingga benar-benar kita bisa hijrah, benar-benar bisa mendekatkan diri kepada Allah, untuk ikhwan, benar-benar bisa menjadi orang yang soleh. Untuk para ahwal, benar-benar bisa menjadi wanita yang solehah. Sehingga untuk para ikhwan benar-benar bisa hijrah, memperbaiki diri, sifatnya, akhlaknya, bagaimana cara kita berpakaian yang baik sebagai seorang ikhwan, ya, sesuai dengan Al-Quran. Bagaimana nanti ahwa juga sama, Allah turunkan orang-orang yang baik, sehingga membimbing kita untuk bisa memperbaiki sifat kita, sikap kita, cara kita berpakaian, cara kita berhijab sesuai dengan Al-Quran. Masya Allah gitu loh. Allah yang bimbing. Kalau Allah yang bimbing, ya, kalau Allah yang turunkan utusannya orang-orang yang baik untuk membimbing kita, maka Masya Allah nggak akan ada orang yang bisa menghalanginya. Karena itulah yang sebenarnya Allah inginkan kepada kita umat Islam, kepada kita umatnya, ya, kita umatnya gitu loh. Itulah yang Allah inginkan. Maka teman-teman, kalau kita hijrah, niatkan hijrah kita itu benar-benar niat dan lillah karena Allah. Karena kalau kita sudah niat karena Allah, maka Masya Allah, ya, Masya Allah, Allah yang bimbing kita, sehingga benar-benar kita bisa menjadi hamba yang beriman, bisa menjadi hamba yang bertakwa, bisa menjadi hamba yang bertauhid, bisa menjadi hamba menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi kita bisa menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin, bisa memberikan manfaat untuk
sebanyak-banyaknya umat dimanapun kita berada, bisa memberi manfaat untuk semua makhluk ciptaan Allah, seluruh alam yang ada di bumi Allah ini, ya, bisa memberikan, menjadi orang yang bermanfaat, bisa memberikan manfaat dimanapun kita berada gitu teman. Ini yang dinamakan Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga kita tuh apa ya, tidak pernah memandang apa rendah dengan orang yang mungkin tidak seiman dengan kita, akan tapi kita selalu akan bisa menjaga ya, selalu berbuat baik. Karena apa? Kita tahu siapapun mereka, orang yang jahat sekalipun, mereka orang yang non muslim sekalipun, tetapi mereka adalah, kita tahu bahwa mereka adalah makhluk ciptaan Allah, umat ciptaan Allah juga. Sehingga kalau kita benar-benar belajar, Allah kehendaki kita menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin, kita bisa menjadi hambanya, menjadi umatnya itu yang bisa memberikan manfaat dimanapun kita berada. Masya Allah gitu ya. Masya Allah, karena kita mau belajar, karena kita mau ikhtiar, karena kita mau berusaha, ya. Nah di sini teman-teman, kenapa nih saya ajak teman-teman belajar seperti ini? Ya, karena tujuannya adalah itu tadi, supaya kita benar-benar Allah kehendaki menjadi hamba yang beriman. Kita mencari solusi, bagaimana sih supaya kita hijrahnya itu benar-benar mantap, benar-benar apa ya, mantap gitu ya, hijrahnya benar-benar mantap gitu loh. Jadi ada gitu yang hijrah itu yang mungkin karena masih ragu ya, karena masih ragu sehingga apa, setelah hijrah apa ya, masih belum benar-benar bisa meninggalkan kebiasaan buruk ya. Tapi teman-teman, kalau kita dengan belajar ini, masya Allah gitu loh, kita akan mudah untuk meninggalkan kebiasaan buruk kita, yang tidak baik kita, yang benar-benar kebiasaan itu memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tuh akan selalu apa ya, fokus kita kepada belajar agama, belajar syariat agama ya. Bagaimana sih hijrah, Mbak Nisa? Saya pengen hijrah kalau misalkan saat ini masih suka apa ya, menggibah gitu ya, biasa gitu loh, gitu. Sebagai wanita itu ya, teman-teman mungkin yang para ahwat masih membicarakan keburukan orang lain. Satu contoh, pengen hijrah musik ya, teman-teman, musik juga termasuk kalau kita itu bisa hijrah juga ya. Kalau kita memang ingin mendekatkan diri pada Allah, ingin menjadi yang terbaik, mulia di hadapan Allah, kita bisa hijrah dari musik ya. Karena musik itu sebenarnya ya, kalau kita mau belajar ya, musik tidak haram. Musik itu memang ada ulama mengatakan haram, tapi bagaimana kita sebagai umatnya itu apa ya, kembali kepada kita sebagai umatnya. Kalau kita mau belajar ya, bagaimana supaya kita hijrah dari musik itu, memahami tentang musik itu, sehingga kita benar-benar bukan apa, tidak terjerumus kepada melakukan perbuatan dosa atau maksiat karena musik gitu loh. Karena musik, kalau kita tahu ilmunya, kita menjadi orang beriman, benar-benar kita tahu ilmunya, musik itu tidak akan menjerumuskan kita, malah ya, kalau kita benar-benar apa ya, niat kita hijrah karena Allah, kita ingin mulia di hadapan Allah, kita ingin mencari bekal kita di akhirat, kita ingin mencari bekal untuk apa ya, untuk apa, anak keturunan kita, untuk generasi kita, masya Allah, kita akan dengan sendirinya Allah kehendaki kita, Allah akan palingan kita, sehingga kita tuh ya hanya Allah kehendaki untuk bisa mendengar musik-musik tertentu seperti sholawatan ya, apa, nanti Allah palingkan diri kita dari musik-musik yang tidak bermanfaat, sehingga kita bisa hanya mendengar murotal Quran, mendengarkan tausiah. Karena apa? Bukan karena niat, bukan karena usaha kita, bukan karena saya nggak mau mendengarkan musik, bukan, karena kita punya niat apa, keinginan atau niat dalam diri kita itu, ya Allah, hamba ingin mulia di hadapanmu, hamba ingin mendekatkan diri kepadamu, hamba ingin apa, mencari bekal akhirat hamba nanti, untuk hamba di akhirat, hamba ingin mencari bekal untuk anak cucu hamba, generasi hamba nanti untuk di akhirat. Maka masya Allah, dengan doa kita tadi, dengan niat kita tadi, Allah akan palingkan kita. Kalau kita selalu punya keinginan seperti itu, niat seperti itu, maka Allah sendiri akan palingkan kita, teman-teman. Dengan cara Allah yang tidak disangka-sangka gitu ya. Sehingga ya, kita akan selalu fokus dalam hijrah kita, fokus untuk memperbaiki diri, ya, fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga lama-kelamaan kita tuh Allah palingkan, tidak senang mendengar musik-musik ya.
kita hanya ingin mendengarkan sholawatan, murotal Quran, tausiah dan cerita-cerita, mungkin cerita-cerita yang bermanfaat, yang menginspirasi, yang seperti itu. Karena apa? Karena Allah yang palingkan. Karena niat kita ingin mulia di hadapan Allah. Kita benar-benar tahu bahwa oh iya, saya nanti kalau sudah menikah, menikah itu bukan awal kita mencari kesenangan, ya, bukan awal mencari kesenangan, tapi awal dari perjuangan kita seorang ibu, calon ibu dan calon bapak itu untuk apa? Untuk mencetak generasi-generasi yang solehah. Ya, kalau kita tahu seperti itu tujuan dari menikah, maka masya Allah teman-teman, mencetak generasi-generasi yang solehah. Karena apa? Kita sebagai orang tuanya nanti kalau kita sudah menikah, kita akan bertanggung jawab atas anak-anak kita, anak keturunan kita, generasi-generasi kita. Allah nggak akan menanyakan di dunia dulu waktu di bumi Allah masih hidup, di dunia dulu apa yang dapat uang berapa, bekerja gajinya berapa, bisa ngumpulin uang berapa, bisa bikin rumah sebesar apa, semegah apa, punya mobil berapa, jabatan kamu apa, enggak ya teman-teman, tidak. Allah nggak akan menanyakan hal tersebut kepada kita, orang tuanya, ibunya yang paling utama adalah ibunya, karena ibu itu adalah ummul madrasah, ibunda atau bunda peradaban. Pintar tidaknya anak kita kembali kepada ibunya, karena ibu adalah ummul madrasah untuk anak-anaknya. Anak bisa menjadi anak yang solehah, memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah, itu kembali kepada siapa? Ibunya, karena ibunya adalah bunda peradaban. Masya Allah. Kalau anak kita tidak menjadi orang yang beriman, tidak menjadi orang yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah, maka yang ditanyakan nanti orang tua kita sebagai ibunya itu nanti ditanya oleh Allah, bagaimana tugas, apakah kamu sudah benar-benar menjalankan tugas di bumi dulu dengan baik, tugas untuk menjadi seorang anak yang solehah, tugas untuk menjadi istri yang solehah, tugas untuk menjadi ummul madrasah untuk anak-anak kalian sudah kalian jalankan dengan benar? Apakah sudah benar-benar mendidik anak-anak kalian menjadi anak yang solehah? Itu yang ditanyakan teman-teman. Nggak akan menanyakan, wah kamu tentang kecantikan, tentang harta kita, tentang apa yang kita cari, tentang berapa pendapatan kita, jabatan kita, kepintaran kita, kepandaian kita. Bukan gitu. Bukan itu yang Allah tanyakan. Tapi bagaimana kamu sebagai wanita yang saya ciptakan, sudahkah benar-benar menjalankan tugasnya untuk menjadi anak yang solehah? Kalau perempuan ya, anak yang solehah. Kalau perempuan anak yang solehah, sudahkah bisa menjadi istri yang solehah? Sudahkah bisa menjadi ummul madrasah untuk anak-anak kalian? Itu yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan dengan ikhwan. Bagaimana menjadi imam? Bagaimana menjadi pemimpin? Bagaimana kalian tugas kalian mencari nafkah untuk anak istri kalian? Bagaimana kalian menjadi anak yang soleh untuk anak-anak kalian? Untuk orang tua kalian? Itu yang ditanyakan teman-teman. Itu yang ditanyakan. Bukan berapa hartamu, berapa tabungan kamu, apa jabatan kamu. Bukan itu. Allah nggak akan pernah menanyakan itu nanti kalau kita di akhir zaman nanti, nggak akan ditanyakan itu. Tapi bagaimana kita, perjuangan kita untuk mencetak generasi-generasi yang solehah. Bagaimana kita mencetak generasi-generasi yang solehah, itu yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita bisa membangun surga di rumah kita? Bagaimana kita bisa membangun surga di rumah kita? Bagaimana kita bisa membangun rumah nanti di surga untuk keluarga kita? Itu teman-teman, itu yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah, disinilah kenapa kita harus belajar. Kita harus sebagai orang tua harus benar-benar punya niat untuk belajar. Karena semangat untuk belajar, karena itulah nanti yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau kita mau belajar, dengan kita mau berhijrah, maka masya Allah ya, kita nanti bisa kita bisa mencari bekal bekal untuk di akhirat dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, dengan kita belajar, Allah akan menjadi hamba yang beriman, bertakwa, maka masya Allah gitu ya.
nanti kita bisa menjadikan anak cucu kita, generasi-generasi kita itu benar-benar bisa menjadi anak yang soleh-solehah. Lah kita dengan belajar ini, Masya Allah teman-teman, bagi ahwat ataupun ikhwan yang belum menikah, Masya Allah, bisa dengan seperti ini bisa mempersiapkan diri. Nanti bagaimana, apa aja yang harus kita pelajari, apa aja sih nanti kalau saya menjadi seorang istri, ya apa aja yang harus dipelajari. Menjadi seorang suami, apa yang harus dipelajari. Nanti menjadi seorang ibu, seorang tua, kalau Allah sudah berikan, anugerahkan anak gitu ya, nanti bagaimana kita menjadi seorang orang tua, apa aja sih yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar bisa mencetak generasi-generasi yang solehah, supaya kita benar-benar bisa membangun surga di rumah kita, ya, membangun surga di rumah kita, bisa membangun rumah di surga nanti untuk keluarga kita, orang tua kita, Masya Allah. Nah dengan belajar ini teman-teman, mungkin untuk ikhwan ataupun akhwat yang sudah menikah tapi masih mungkin nikah tujuannya belum tahu gitu ya, masih banyak gitu zaman now itu, zaman sekarang itu mereka menikah ya hanya menikah aja karena saya mencintai si fulan, contoh seperti itu, lalu dia orangnya baik, lalu hanya menikah aja. Akan tapi tujuannya yang penting menikah, menjalankan beribadah kepada Allah, ya, menikah tujuan beribadah kepada Allah. Tapi yang utama teman-teman, tujuan menikah itu adalah memang kita beribadah kepada Allah, tapi tujuan utama adalah apa? Mencetak generasi-generasi yang solehah. Kalau itu yang menjadi tujuan kita menikah, ya, kalau itu yang menjadi tujuan kita menikah, Masya Allah, kita akan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik, menjadi teladan untuk anak-anak kita. Karena kalau kita tidak bisa menjadi terbaik, kita tidak bisa menjadi teladan untuk anak-anak kita, lalu bagaimana gitu loh? Bagaimana? Ya, sebagaimana Rasulullah SAW, bagaimana perjuangan beliau, ya, sehingga beliau bisa mengislamkan banyak umat Islam yang ada di bumi Allah ini. Bagaimana beliau bisa mengislamkan mereka orang-orang yang jahat, ya, orang yang keras, yang benar-benar memusuhi Nabi, ya, memusuhi Rasulullah, ya. Akan tapi dengan sifat kekerasan mereka yang jahat sekalipun, ya, luluh hatinya sehingga bisa masuk Islam. Karena apa itu loh? Kenapa bisa seperti itu? Karena beliau langsung mencontohkan dalam diri beliau. Nggak hanya ngomong gitu loh. Nah kalau kita cuma ngomong aja tapi diri kita tidak bisa menjadi yang terbaik, kita tidak bisa menjadi teladan, maka mereka yang kita omongin, ya mereka tidak akan pernah mendengarkan kita. Malah, orang kamu aja seperti itu, bagaimana aku bisa mengikuti kamu? Ya, kamu aja belum baik, kenapa kamu harus mengikuti kamu? Kan mungkin seperti itu. Lah di sini kalau kita kita ingin mencetak generasi yang solehah, maka kita akan tujuan kita menikah adalah untuk mencetak generasi yang solehah, maka kita akan berusaha memperbaiki diri, menjadi yang terbaik, menjadi teladan yang terbaik, ya, menjadi benar-benar tentang syariat agama, belajar, sehingga apa teman-teman, Allah karunia anak, ya, sehingga anak itu lahir nanti dengan sendirinya mereka akan menyontoh kita secara langsung, karena kita sebagai orang tuanya sudah memperbaiki diri, sudah bisa menjadi teladan, sudah bisa benar-benar tahu tentang syariat agama, benar-benar mempraktekkan dalam keseharian kita. Bagaimana kalau ibu-ibu itu, kita sebagai wanita berhijab, memakai pakaian sari, bagaimana kita tuh berbicara yang baik, yang sopan, bagaimana kita mencontohkan kalau kita berbicara sama orang tua kita, sama neneknya, lah nanti dengan sendirinya anak-anak itu akan meniru kita secara langsung. Dan kalaupun kita ngomong, memberikan nasihat, mereka akan mendengarkan kita. Karena apa? Karena kita sudah bisa memberikan contoh yang terbaik, kita sudah memberikan teladan yang terbaik. Karena kita tahu tujuan menikah adalah untuk mencetak generasi-generasi yang soleh-solehah, sehingga dari awal kita sudah mempersiapkan diri kita untuk benar-benar bisa menjadi yang terbaik nanti, menjadi orang tua yang terbaik, menjadi orang tua yang teladan, yang bisa memberikan teladan terbaik untuk anak-anak kita. Sudah mempersiapkan diri lebih awal gitu loh ya, mempersiapkan diri lebih awal, sehingga setelah Allah karuniai anak, Masya Allah, anak lahir, semakin lahir, kita sudah membiasakan diri kita untuk
ibadah, ya, membiasakan diri kita untuk membaca Al-Quran, membiasakan diri untuk berzikir, membiasakan diri untuk bersolawat, dan benar-benar membiasakan diri untuk berpakaian yang takwa, ya, berbicara yang baik, benar-benar membiasakan diri untuk meninggalkan apapun yang Allah larang, menjalankan semua apa yang Allah perintahkan kepada kita, ya, menjaga perbuatan kita, lisan kita hanya untuk benar-benar beribadah kepada Allah. Maka masya Allah, ya, nanti anak lahir mereka akan tahu, mereka dengan sendirinya akan menyontoh kita, meneladani kita gitu loh. Masya Allah teman-teman, ya, ibu hamil, ya, kita, ya, seperti ulama katakan, kalau kita hamil, nanti kalau misalkan akhwat sudah Allah karuniai anak hamil, kita biasakan untuk mendengar Al-Quran, merotal Al-Quran, sholawatan, masya Allah, bayi juga tahu gitu loh, ya. Bayi selama Allah sudah benar-benar taruh, ya, Allah benar-benar masukkan di dalam rahim seorang wanita, Allah berikan ruhnya di dalam kandungan rahim seorang wanita, maka dia akan bisa mendengar, dia akan bisa tahu apa yang orang tuanya lakukan, apa sifat perbuatan orang tua yang lakukan. Nah, kalau kita sebagai karena memang bayi peka, ya, mereka benar-benar bisa tahu, oh ini orang tua saya seperti ini, bisa tahu apa yang kita lakukan, benar-benar tahu. Sehingga kalau kita sudah membiasakan diri, ya, membaca murotal Quran, mendengarkan, membaca Al-Quran, bersolawat, berzikir, benar-benar kita mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan menjalankan perintah Allah, menjalankan larangan Allah, maka masya Allah teman-teman, nanti anak lahir, ya, dia akan dewasa, dia akan benar-benar menjadi anak yang soleh-solehah. Dia akan sendirinya mencontoh kita, jadi orang yang nurut, menjadi orang yang gemar mendengarkan, membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, menjadi orang yang sopan, ya, benar-benar semakin mereka dewasa, mereka akan mencontoh kita, meneladani kita, sehingga kita misalkan bilang, misalkan kita memberitahu, oh harus pakai hijab ya, harus memakai ini ya, mereka akan nurut gitu loh, ya, nurut gitu. Karena apa? Kita sebagai orang tuanya sudah mencontohkan lebih awal, dan kita sebagai orang tuanya sudah benar-benar tahu tujuan menikah itu apa, yang utama itu apa, sehingga sudah bisa mempersiapkan diri. Sehingga dengan kita mempersiapkan diri, kita menikah, ya, punya anak, Allah anugerahi anak, maka masya Allah, ya, anak itu akan menjadi anak yang soleh-solehah. Allah yang menghendaki, teman-teman, bukan kita yang menghendaki, ya, Allah yang menghendaki. Karena kita sebagai orang tuanya, orang tuanya itu lebih awal sudah mau belajar, dari awal sudah mempersiapkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, belajar tentang syariat agama. Sehingga setelah karena belajar kita, Allah kehendaki menjadi orang beriman. Nanti, ya, kita menikah, ya, akhwat atau iwan sudah menikah, ya, Allah karunia anak, maka Allah juga gitu. Allah akan kehendaki anak-anak kita tuh menjadi anak-anak yang soleh-solehah, ya, menurut nasihat, mendengar nasihat kita, cerdas. Kalau belajar itu mudah belajar, dan mereka akan mengikuti orang tuanya, sehingga teman-teman, ya, kalau kita benar-benar mau mempersiapkan diri, kita mau belajar, karena kita tahu tujuan kita menikah itu adalah untuk mencetak generasi yang soleh-solehah, maka masya Allah, ya, inilah perintahnya Allah kepada kita umat Islam. Inilah yang Allah perintahkan kita kepada umat Islam. Jadi kita dilahirkan di bumi Allah itu bukan untuk hanya bermain-main, untuk bersenang-senang, tapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menikah adalah sebagian daripada ibadah, ya. Dan tujuan menikah itu adalah mencetak generasi yang solehah. Itulah yang Allah perintahkan kepada kita umat Islam, ya. Itu yang Allah perintahkan kepada kita umat Islam, untuk mencetak generasi yang solehah, ya. Itu yang akan nanti yang menjadi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjadi tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta yang akan jadi tanggung jawab kita, bukan jabatan kita yang akan menjadi tanggung jawab kita, ya, yang akan dipertanyakan, tapi bagaimana anak-anak kita, itu yang akan dipertanyakan.
karena tujuan kita di bumi Allah ini dilahirkan untuk berbeda kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjalankan larangan Allah, terutama adalah menikah. Tujuannya adalah mencetak generasi yang solehah. Itu yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan jabatan kita gitu loh. Jabatan nggak akan ditanyakan. Jabatan kita setinggi apapun nggak akan ditanyakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mau memiliki rumah sebagus apapun, mobil apapun, nggak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ditanyakan adalah bagaimana tanggung jawab kita untuk mendidik, mencetak generasi-generasi yang solehah. Itu yang ditanyakan. Maka teman-teman, ya, inilah tujuan Nisa bikin channel Nisa Asifah di YouTube, ya, di YouTuber. Dan tujuannya adalah Nisa ingin ajak teman-teman belajar, ya, siapapun ya, semua umat Islam yang ada di bumi Allah ini, ya, yang mungkin yang Allah kehendaki untuk melihat YouTube-nya Nisa ini, Nisa Asifah channel, ya, sehingga semua adalah kehendak Allah gitu loh, bukan kehendak Nisa gitu loh. Kalau Allah menghendaki, ya, teman-teman bisa melihat YouTube-nya Nisa, sehingga bisa belajar dengan Nisa, bisa belajar kajian dengan Nisa. Masya Allah, ya, masya Allah, ya, dengan belajar ini, ya, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kita bisa benar-benar Allah kehendaki untuk menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang bertauhid. Maka Masya Allah ya teman-teman, banyak sekali Nisa akan ajak teman-teman belajar, itu banyak sekali ya di channel Nisa Asifah ini, banyak sekali. Nanti bagaimana kita supaya kita menjadi orang yang selalu bersyukur, bagaimana supaya kita itu mendapatkan rezeki yang Allah ridhoi, ya. Bagaimana kita tuh bekerja supaya dengan apapun pekerjaan kita itu Allah memberikan rezeki yang bermanfaat kepada kita. Bagaimana cara kita bersedekah, ya. Bagaimana kita memahami tentang rezeki, ya. Bagaimana kita belajar tema kajian bagaimana kita itu kalau mencintai gitu ya, biasa gitu ya, bagaimana supaya kita tuh mencintai gitu loh, ya, karena memang fitrahnya kita sebagai manusia yang Allah ciptakan, ya, pasti mempunyai rasa cinta. Bagaimana kita itu kalau, ya, mencintai seseorang, ya, bagaimana kita itu mencintai, memahami tentang cinta, ya. Banyak sekali teman-teman yang ingin Nisa ajak teman-teman belajar. Bagaimana kita birrul walidain, ya, birrul walidain dengan orang tua. Bagaimana kalau misalkan teman-teman atau akhwat, ya, ataupun tuh yang bekerja di luar negeri, bagaimana supaya kita tuh walaupun bekerja, ya, di tempat yang Allah tugaskan kita bekerja untuk mereka yang non muslim, katakan seperti itu, bagaimana supaya kita tuh tetap bisa menjaga iman kita, bisa menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa, ya. Bagaimana? Banyak sekali yang bisa kita pelajari. Nisa ajak teman-teman belajar kajian di Nisa Asifah channel ini, ya. Masya Allah ya. Dan semua itu adalah niat karena lillah, karena Allah. Nisa ingin ajak teman-teman untuk belajar supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman ya, bagi teman-teman yang mungkin punya pendapat atau usulan apapun untuk belajar apapun, kajian apapun yang ingin belajar dengan Nisa, bisa komen di tempat di Nisa ya, komen apapun sehingga nanti Nisa bisa ajak teman-teman untuk belajar. Mungkin ada kekurangan Nisa dalam menyampaikan dalam kajian, teman-teman boleh ya kasih saran ataupun pendapat sehingga Nisa bisa memperbaiki sehingga bisa kedepannya bisa memberikan kajian atau mengajak teman-teman untuk belajar mencari solusi untuk mendekatkan diri kepada Allah jauh lebih baik lagi, ya. Jadi itu tadi teman-teman untuk kajian kita hari ini, ya. Awal pertama Nisa membuat channel Nisa Asifah ini, perkenalan dulu ya. Tadi Nisa sudah sampaikan ya, sudah perkenal dulu ya, bahwa Nisa namanya Nisa adalah Nisa gitu ya. Panggil aja Nisa. Sebenarnya Nisa namanya adalah namanya Nisa gitu ya, Ika Wijayanti. Tapi karena sudah hijrah dan Allah berikan hidayah kepada Nisa, sehingga nama Ika Wijayanti itu ya Allah
berikan nama Izzatun Nisa Sifa. Jadi panggilannya adalah Nisa. Ya, Nisa. Jadi teman-teman bisa panggil Nisa itu dengan nama Nisa. Ya, jadi Nisa Asifa channel ini memang Nisa apa ya? Buat untuk mengajak teman-teman bagi mungkin yang awam ya, supaya mempunyai semangat, keinginan untuk belajar, supaya kita tahu bahwa Islam itu mudah, Islam itu asik, Islam itu indah, Islam itu rahmatan lil alamin. Amin Allahumma amin. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan teman-teman, untuk apa ya? Kajian kita hari ini cukup di sini ya. Semoga kedepannya Nisa akan terus bisa memberikan kajian-kajian yang lebih baik lagi, mencari solusi-solusi yang lebih baik lagi, supaya kita bisa benar-benar Allah kehendaki kita menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang bertauhid, menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Sekian dari Nisa teman-teman ya. Mohon maaf atas kesalahan atau kekilafan dalam Nisa menyampaikan, karena bagaimanapun ya, Nisa adalah umat, kita semua umat manusia itu adalah selalu tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu lemah di hadapan Allah, kita selalu bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Sekian dari Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.